untuk bukti. Baik, selamat sore semuanya ya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Sebelum Bapak memulai dengan perkuliahan hari ini, yaitu mengenai job pengecoran ya. Sebelumnya Bapak ingin menyampaikan beberapa hal ya. Mungkin yang pertama Bapak akan ke Pak Heri dulu. Pak Heri ada Pak Heri? Iya Pak Ujang, punten. Nanti mungkin untuk ASIS KBGI ya. Kita akan Ya. mulai jam 16.40 atau jam 16.45. Ya. Tergantung dari mahasiswanya ya, katanya masih ada kuliah gitu kan ya. Oh ya. Ini masalah. Nanti akan dihubungi lah di Ya. ini ya. Nah, Ya. oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak hanya akan untuk ini ya, untuk job pengecoran Bapak akan menyampaikan garis besarnya saja. Kemudian nanti akan dilanjut penjelasannya oleh Pak Soli untuk pendetailannya ya. Nah mungkin nanti akan pindah link ya, pindah link. Jadi Pak Soli tidak bisa di Zoom ini, akan pindah ke Google Meet ya. Nanti Pak Soli yang akan mengirim link Google Meet-nya ya. Jadi bersama Pak Soli nanti akan menjelaskan bagaimana mempersiapkan untuk pengecorannya. Nah, di dalam persiapan pengecoran ini kita adukannya jadi membuat sendiri di lapangan. Jadi artinya side mic gitu ya. Oleh karena itu perlu persiapan supaya apa yang akan dikerjakan itu sesuai dengan rencana tentunya ya. Nah tentu saja kalau betonnya ready mix akan beda lagi gitu aja. Mungkin nanti untuk beton ready mix mungkin akan disampaikan ya pertemuan berikutnya ya. Tapi untuk pertemuan ini yang akan disampaikan adalah bagaimana mengecor dengan beton yang dibuat di lapangan. Jadi istilahnya itu beton side mix ya. Dari mulai tahap persiapan sampai kepada tahap perawatannya ya. Mungkin kalau proses pengecorannya dengan perawatan ya sama ya antara beton side mix dengan beton ready mix. Cuma di proses awalnya yang agak berbeda ya. Ya ini belum apa sih, belum ada linknya dari Pak Soli ya. Nanti Bapak akan share linknya ya. Sebentar Bapak cek dulu ya yang linknya Pak Soli.
Ini belum ada ya link Google Meet dari Pak Solih. Untuk sementara Bapak akan menyampaikan dulu secara garis besar untuk proses pengecorannya. Nah, ini objek yang akan dijadikan untuk pengecoran ya. Jadi ini seolah-olah lantai dasar atau lantai basement gitu kan ya. Memang kalau praktek yang sebenarnya ya, jadi untuk pengecoran para mahasiswa yang angkatan-angkatan sebelumnya diarahkan untuk ke pengecoran jalan ya. Tapi pengertian yang sebenarnya untuk pengecoran jalan itu diaplikasikan seolah-olah kita akan mengecor plat lantai gitu kan ya. Nah, oleh karena itu di dalam materi ini juga dikaitkan dengan plat lantai dasar ya atau basement. Jadi kita mulai dari bagian yang bawah. Nah, itu apa saja sih yang harus dikerjakan kalau kita akan mengecor lantai yang paling dasar. Karena mengecor lantai dasar tentu saja akan berbeda dengan mengecor lantai untuk struktur-struktur lantai-lantai di atasnya gitu kan ya. Nah, kita masih menggunakan job praktek di penulangan kolom balok lantai ya. Jadi untuk area yang akan dicornya itu yaitu as ke as yaitu 4.500 mm ya atau 4,5 meter. Jadi yang diperhitungkan adalah plat lantainya saja ya, mungkin tanpa slope gitu kan ya. Jadi hanya plat lantainya saja. Jadi kita belajar bagaimana menyiapkan pengecoran dimulai dari volume masing-masing yang berkaitan dengan plat lantai gitu kan. Jadi ini ukurannya 4,5 kali 4,5 yaitu ukuran luar ya. Ukuran as. Nah, nanti ditambahkan aja untuk ukuran luarnya. Kalau dimensi baloknya 30, berarti tinggal ditambah 30 yang artinya 2 kali 15 kiri kanannya. Jadi 4,8 kali 4,8 meter. Nah, nanti untuk volumenya kalau realnya silakan aja nanti tinggal dikurangi dengan dimensi kolom ya. Itu real yang sebenarnya untuk volume plat lantai gitu ya. Tapi untuk sementara ini nggak aja 4,8 kali 4,8. Nah, jadi kurang lebih ya bayangannya lah seperti ini gitu ya. Apa yang pernah kita laksanakan di job praktek yang sebelumnya ya. Jadi sekali lagi yang dihitung adalah untuk luasan plat lantainya. Kalau job tulangannya sudah dikumpulkan belum tugasnya? Halo? Yang balok, Pak. Job ini. Job kolom balok lantai. Belum, Pak. Mau presentasi katanya minggu kemarin teh. Oh gitu. Ya udah sementara ini dulu ya. Mungkin minggu depan presentasinya aja ya. Halo? Ya, Pak. Jadi Pak Heri, punten Pak Heri ya. Halo, Pak Heri masih ada? Mungkin lagi ke belakang dulu ya. Ya nanti untuk presentasinya minggu depan aja, Bapak mengira presentasinya sudah gitu ya. Maaf Ojang dari belakang. Oh iya ya. Ini presentasinya minggu depan aja Pak Heri ya. Oh ya nggak apa-apa. Nah, supaya agak lengkap itunya Ya. apa namanya tugasnya gitu aja. Ya.
Oke, kita lanjutkan kembali. Jadi kurang lebih seperti ini ukuran plat lantainya ya, 4,8 kali 4,8. Nah, kemudian mengenai campuran betonnya, jadi Bapak mengambil berdasarkan SNI 7394 ya tahun 2008. Jadi silakan aja kalau Anda mau menggunakan SNI yang terbaru gitu ya. Cuma nanti harus disesuaikan dengan mutu betonnya untuk kerentangan campuran berapa ya. Nah, secara umum untuk kelas gedung itu di sekitar 30 MPa gitu ya. Atau di bawahnya lah nggak apa-apa gitu ya. Jadi hampir setara dengan K300 gitu ya. Nah, di dalam penjelasan SNI itu, ini Bapak cantumkan di sini ya, ada persyaratan umum dan ada persyaratan teknis ya. Tapi ini lebih mengarah kepada harga satuannya ya. Harga satuannya. Kemudian indeks sudah diberi toleransi antara 5% sampai 20% itu ya. Jadi sekali lagi Bapak juga mencantumkan jadi persyaratan umum dan persyaratan teknis supaya apa yang akan dikerjakan itu sesuai dengan pedomannya ya. Dengan pedomannya. Nah, di sini Bapak mengambil dua jenis mutu beton ya, untuk K100 dan K300. Atau kalau mau pakai tipsi aksen ya, jadi yang K100 itu sekitar 7,4 MPa dan yang K300 itu sekitar 26,4 MPa. Nah, ini mohon dipahami dengan baik bahwa tabel ini ya, pada tabel ini itu untuk acuannya adalah 1 meter kubik betonnya. Jadi sekali lagi mohon dipahami dengan baik bahwa acuan ini adalah untuk 1 meter kubik betonnya. Nah, ini yang sering keliru ya di dalam memahami perhitungan volume. Jadi standar itu adalah acuannya untuk per 1 meter kubik betonnya. Jadi ada lantai kerja dan ada beton strukturnya ya. Nah, di dalam pelaksanaan pengecoran, ya tentu saja akan ada persiapan ya. Persiapannya terdiri dari persiapan bahan, persiapan peralatan, dan persiapan lokasi ya. Kalau kita akan menggunakan beton ready mix kan, bahannya tinggal di order aja gitu kan, sesuai dengan mutunya. Mutunya berapa gitu kan ya. Kemudian mengenai peralatan, itu disesuaikan dengan produktivitas yang diharapkan oleh kita gitu kan ya. Nah, kalau normal mungkin pompa betonnya itu hanya cukup 1 gitu ya. Tapi kalau tidak normal artinya volumenya sangat besar, mungkin pompa betonnya harus 2 gitu kan ya. Kemudian kalau kita akan menggunakan bucket gitu kan ya, akan menggunakan bucket, itu harus dihitung cycle time-nya ya. Cycle time-nya supaya yang akan dicorkan itu terpenuhi di dalam durasi yang direncanakan ya. Karena kalau melebihi durasi yang direncanakan, ya tentu saja akan ada upah tambahan itu kan ya. Atau kalau kita peralatannya menggunakan pompa kodok gitu kan ya. Pompa kodok atau static concrete pump ya. Itu lain lagi
produktivitasnya. Ya tinggal siklusnya dari truk mixer itu bagaimana gitu ya. Apakah per 20 menit, apakah per 30 menit, apakah per 15 menit gitu ya. Supaya suplai betonnya itu konstan gitu ya. Sehingga produktivitas itu terpenuhi atau volume beton yang direncanakan itu terpenuhi ya. Nah itu mengenai persiapan alat ya. Jadi alat yang gedenya, sedangkan alat untuk kecilnya itu ya seperti untuk meratakan beton gitu ya, beton yang sedang dicor, kemudian alat pemadatnya bagaimana, yaitu perlu disesuaikan dengan elemen struktur yang akan dicor ya. Kemudian peralatan-peralatan untuk pengujiannya ya perlu disiapkan juga selam tes dan untuk pembuatan benda uji. Jadi itu semua peralatan lengkap gitu kan ya untuk peralatan pengecorannya. Kemudian mengenai lokasi, artinya lokasi yang akan dicor memang harus disiapkan. Persyaratannya di sini cukup banyak ya. Silakan Anda searching aja di internet gitu ya. Kalau mau melakukan pengecoran itu persiapannya apa saja gitu ya. Nah ini di antaranya kan lokasi yang harus disiapkan itu lokasinya bebas dari kotoran atau dari sampah gitu ya. Lokasi yang akan dicor itu. Kemudian jumlah tulangan yang terpasang harus sesuai dengan gambar gitu ya, atau dengan rencana. Tapi umumnya kepada gambar karena gambar itu mengikat gitu ya. Kecuali kalau ada catatan-catatan lain. Jadi berdasarkan hasil analisis perencana bahwa tulangannya beda gitu ya. Itu kecuali ya. Tapi jumlah tulangan diameter itu berdasarkan gambar ya. Termasuk dengan beton deckingnya, kemudian tulangan-tulangan penyangganya, jadi harus terpasang, pengikatan juga harus kuat gitu kan ya. Kemudian area yang akan dicor, jadi stopper-stoppernya itu harus jelas ya, jangan sampai batasan itu tidak jelas ya, nanti ngecornya akan kemana-mana gitu kan. Kemudian kalau ngecornya di bagian bawah itu harus bagaimana, berarti harus menyiapkan talang gitu kan ya. Kalau ngecornya ke atas berarti harus menyiapkan transportasinya ya. Ya seperti konkrit pump itu merupakan transportasi untuk ngecor ke bagian yang jauh gitu kan ya. Yang jauh bisa jauh bisa kepada ketinggian ya. Kalau ke bagian bawah ya biasanya dengan talang gitu kan ya. Dengan talang. Nanti akan ada penjelasannya lagi untuk proses pengecorannya. Karena ini masih dalam tahap persiapannya. Nah itu garis besar untuk lokasi ya. Jadi bagaimana menyiapkan lokasi supaya siap dicor. Nah khusus mengenai lokasi ya, mengenai lokasi itu kan merupakan lingkup dari pengajuan kontraktor kepada konsultan pengawas jika akan melaksanakan pengecorannya. Jadi itu diajukan terlebih dahulu untuk proses pengecorannya. Nanti akan diperiksa oleh konsultan perencana bersama-sama dengan kontraktornya. Kemudian kalau sudah siap, dibuat berita acaranya ya. Jadi batasannya misalkan dari AS 1 sampai AS 6 misalkan kitanya. Yang akan dicor itu termasuk dengan stopper-stoppernya ya. Nah nanti mengenai persiapan bahannya ya, yang seperti Bapak sampaikan di awal itu akan dipandu oleh Pak Solih kitanya.
Kemudian untuk tahapannya ya, atau proses pengecorannya. Jadi bagaimana membuat atau menyiapkan adukan beton. Tadi juga sudah disampaikan di awal. Jadi kalau pembuatan itu kategorinya berarti membuat sebentar ya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Gimana Pak Saleh? Waalaikumsalam. Iya ya. Halo. No. Apanya? Masa? Jadi kirim aja ke WA saya. Ya nggak bisa ya. Nah. Kalau ke Petra udah nyambung nggak? Oh gitu. Ke yang lain siapa? Masih sekitar 15 menit lagi lah. Ya. Ya. Ya esok dicoba ke siapa aja. Nah, ya. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Barusan Pak Soleh menginformasikan agak kesulitan ininya mengirim linknya. Mbak Fitra ada, Mbak Fitra? Hadir, Pak. Itu coba dicek apakah kiriman Pak Soleh link Google Meet-nya masuk nggak? Di mana, Pak? Kalau untuk tadi Zoom, Pak Soli udah masuk, udah minta request buat masuk Zoom, Pak. Bukan, barusan ngirim ini link Google Meet katanya. Kalau untuk di WA belum ada, Pak, dari Pak Soli. Oh, belum. Kalau tadi yang WA pertama bisa ya? Request Pak Soleh tadi? Bisa, Pak. Udah Fitra ACC. Oh gitu. Ya udah. Ya nanti akan disampaikan ke Pak Solehnya ya. Oke, Bapak lanjutkan kembali ya. Kemudian untuk tahapan atau proses pengecorannya, seperti Bapak sampaikan tadi mengenai pembuatan berarti ya membuat beton di lapangan, jadi kategorinya seismik ya. Kalau kategorinya penyiapan berarti menyiapkan untuk beton ready mix-nya ya. Menyiapkan tempat apa sih namanya ya? Tempat untuk manuver truk mixernya ya dengan pompa betonnya ya, atau dengan pompa kodoknya, atau dengan bucketnya gitu aja. Jadi penyiapan adukan betonnya ya. Kalau beton ready mix. Kemudian sebelum memulai proses pengecoran tentu saja selamnya harus dites gitu aja. Apakah memenuhi persyaratan atau tidak gitu ya. Itu silakan aja dipelajari lagi mengenai persyaratan selam. Kalau tidak memenuhi persyaratan ya harus diapakan gitu ya. Kemudian di dalam proses pengecoran tentu saja kita harus mengambil untuk pembuatan benda ujinya. Nah itu pun perlu disesuaikan dengan persyaratan yang diminta ya di dalam spesifikasi atau RKS. Nah kemudian mengenai pengecorannya, di sini harus sesuai persyaratan dan metode ya. Nah, metode yang dimaksud di sini tentu saja adalah metode kerja. Karena kalau kita bicara metode kerja,
outputnya itu adalah mutu kan ya. Jadi sekali lagi kalau kita bicara metode kerja, outputnya adalah mutu gitu kan ya. Jadi bagaimana proses pemadatan beton, ya sekali lagi bagaimana proses pemadatan beton harus sesuai standar-standar yang digunakan gitu kan ya. Jangan sampai diameter libratornya itu 1/4 in misalkan ya. Kemudian jarak pengecorannya misalkan setengah meteran, maaf, jarak pemadatannya setengah meteran, berarti itu tidak memenuhi persyaratannya. Oleh karena itu di dalam metode harus disampaikan dengan jelas ya, atau harus diikuti dengan jelas metodenya itu ya. Jadi sekali lagi bahwa metode kerja itu adalah panduan untuk memperoleh mutu yang dilaksanakan. Nah itu untuk tahapan atau proses pengecorannya. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau beton itu sudah selesai dicorkan gitu aja. Sudah selesai dicorkan gitu aja. Kemudian sudah selesai diratakan, sudah selesai dipadatkan. Nah kalau sudah semua itu selesai, masuk kepada tahap perawatan beton gitu aja. Nah ini pun harus sesuai dengan persyaratan yang diminta gitu aja. Karena jelas mengenai perawatan beton itu merupakan lingkup dari metode kerja juga ya. Jadi harus mengikuti persyaratan-persyaratan yang diminta karena tertuang di dalam spesifikasi atau di dalam RKS ya. Dan nanti untuk detailnya mengenai perawatan dan pengecoran akan disampaikan terpisah ya karena ada materinya tersendiri ya. Jadi sekali lagi untuk pertemuan yang pertama ini akan difokuskan kepada persiapan bahannya ya. Karena kalau tidak disiapkan dengan baik nanti akan keliru gitu aja. Nah ini untuk kelompoknya kita mengacu kepada kelompok di job sebelumnya untuk pendulangan kolom balok lantai. Ada 4 kelompok. Kemudian untuk bahan yang disiapkan itu, tentu saja volumenya ya. Kalau untuk beton adalah masing-masing bahannya ya. Kalau tebal bukan pasir ya, pasirnya nanti akan sebesar apa volumenya gitu kan ya. Ya 4 kali 4,8. Tinggal dikalikan nanti 0,005 ya. Yang ketemu sekian meter kubiknya gitu ya. Kemudian untuk tebal lantai kerja 4,8 kali 4,8 kalikan 0,05 ya. Dan ketemu dengan volumenya sekian. Kemudian acuan tadi per 1 meter kubiknya masing-masing bahan ada gitu. Begitu pula untuk beton strukturnya. Beton lantainya ya. Untuk kelompok 1 kan tebalnya 12 cm. Dan berturut-turut untuk kelompok 2, 3, 4-nya itu 13 cm, 14 cm, dan 15 cm. Itu dihitung dulu volumenya berapa ya. Supaya nanti untuk proses pengecorannya berapa kali pengadukan atau berapa set bahan yang perlu disiapkan itu jelas. Oke, ini mengenai persiapan bahannya berdasarkan data-data yang ada di tabel ini kan ya. Nah, bagaimana cara menyiapkan bahannya untuk mengaduk beton dengan mesin molen? Nah, ini mohon diperhatikan ya, kapasitas mesin molen untuk 1 kali pengadukan. Nah, ini pada umumnya yang ada di proyek-proyek itu yang menengah ke bawah ya. Kalau besar itu bisa lebih gede lagi ya.
Seperti ini pada umumnya saja, bahwa kapasitas mesin pengaduk ya atau molen itu mengacu kepada jumlah semen yang digunakannya berdasarkan satu sak semen yang ukurannya 50 kg ya. Itu untuk satu kali pengadukan. Nah, dengan diketahuinya jumlah semen yang akan digunakan untuk satu kali pengadukan, nah perlu dihitung untuk kebutuhan bahan yang lainnya. Itu pasirnya berapa, kerikilnya berapa, dan airnya berapa. Itu nanti dihitung. Sehingga nanti untuk kebutuhan